Oke, tempatnya alami. Kita jadikan tema pembangunan. Sambutlah salam dari kami untuk seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Ya, kami hormati, yang kita banggakan, hadir Wakil Bupati Sijunjung Bapak Haji Iradatillah SPT. Ini juga penyampaian informasi mungkin di provinsi, kalau sudah ada beberapa daerah yang sudah mulai tidak kompak bupati dan wakilnya, beda kami di Sijunjung. Ini Bapak bersama saja belum tentu bisa selesai dengan cepat, apalagi kalau sudah bersimpang. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Gaswanto yang juga hadir, yang kami hormati yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Sana Natina Korup. Alhamdulillah, bersama-sama mudah-mudahan ini wujud kita untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan daerah kita untuk kita semakin berkolaborasi. Yang kami hormati tentu rekan-rekan Forkopimda, alhamdulillah Pak Kadiari, Pak Kapolres mewakili, Pak Dadil mewakili, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung. Kami juga support dari Forkopimda, mudah-mudahan ini menjadi komitmen bersama untuk Sijunjung. Yang kami hormati Kepala BKKBN Provinsi atau mewakili, hadir juga Kepala Balai Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala Bapeda dan Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hadir juga Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sijunjung. Yang kami hormati kepala Bapeda Kabupaten Kota tetangga yang menyempatkan diri hadir. Tentu yang kita banggakan para narasumber musrembang terintegrasi kita yang juga sudah hadir bergabung bersama kita. Hadir juga Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Sijunjung, hadir Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, hadir juga Ketua MUI, Ketua Basnas, dan hari ini juga hadir Ketua Dekopinda Kabupaten Sijunjung. Terima kasih Pak Muklis Anwar. Beliau berkontribusi cukup banyak untuk Sijunjung dan memberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan dengan pengalaman beliau, mungkin persoalan yang ada di sini bisa segera kita tangani. Berikutnya hadir juga Kepala BPS Kabupaten Sijunjung. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sijunjung. Hadir juga Ketua KPU dan Ketua Bawaslu akan mewakili. Yang kami hormati Wali Nagari dan Kepala Desa se-Kabupaten Sijunjung. Hadir juga pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi wanita serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir. Dan tentu para peserta musrembang yang mohon maaf mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir pada musrembang terintegrasi yang berbahagia ini. Bersyukur pada Allah atas limpahan dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa berkontribusi, memberikan masukan untuk pembangunan Kabupaten Sijunjung di tahun 2024. Dan tentu kita gabungkan hari ini dengan rembuk stunting yang menjadi isu nasional, dan di Sijunjung sendiri angka stunting masih tergolong cukup tinggi, dan ini dibuktikan dengan angka yang diberikan oleh lembaga
survei gizi Indonesia. Nah, mudah-mudahan acara kita hari ini, Musrembang ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin undangan peserta Musrembang yang berbahagia, alhamdulillah terima kasih tadi pemaparan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sijunjung dengan informasi awal dan sinkronisasi dengan Bapeda Provinsi Sumatera Barat terkait dengan prioritas provinsi dan prioritas kabupaten kota. Khusus untuk Sijunjung sendiri, secara prioritas kita hampir sama dan bahkan dibilang sama. Nah, terkait dengan IPM sendiri tadi sempat diulas bahwa 3 komponen yang hari ini menjadi isu. Kami pun di Sijunjung IPM itu selalu dijadikan bahan untuk melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi. Tapi kami bisa sampaikan bahwa upaya yang sudah pemerintah daerah lakukan cukup luar biasa sebetulnya. Kami bisa sampaikan hari ini terkait dengan pertama angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup ini kalau ditanya tadi umur pemuda Sijunjung itu jauh lebih pemuda ya. Laki-laki Sijunjung itu cepat meninggalnya dibanding perempuannya. Angkanya masih tergolong relatif kecil. Ini sebetulnya didominasi oleh masih adanya kematian bayi yang baru lahir, karena akan mendongkrak angka harapan hidup itu jauh ke bawah. Upaya yang sudah dilakukan, alhamdulillah beberapa fasilitas kesehatan kita tingkatkan kualitasnya. Bidang-bidang kita berikan pelatihan-pelatihan, bahkan bagaimana menangani ibu bayi ini di tugas dinas kesehatan. Dan tahun ini insya Allah 1 rumah sakit lagi itu berdiri di Kabupaten Sijunjung di daerah Taman Baru. Nah, upaya ini kita optimalkan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Sijunjung. Jadi bukan memang angka ini menjadi sesuatu yang kami rasa orang melihat angka, tapi proses ini dukungan dari DPRD Kabupaten Sijunjung, bagaimana pencapaian percepatan IPM kita sendiri. Kita ingin sampaikan di Sumatera Barat kita nomor 3 percepatan tertinggi untuk pencapaian IPM kita, itu di angka harapan hidup. Berikutnya di bidang pendidikan, nah ini upaya yang luar biasa juga. Kalau kemarin ada inovasi kita pom bensin, bagaimana pemberian ijazah atau legalitas pengakuan pendidikan dia di level kejar paket A, B, C, kita berikan life skill. Setelah itu kita juga sudah lakukan BKK bantuan keuangan khusus dalam rangka pemberian penggratisan bahkan uang komite sekolah yang ada di SMA, SMK, dan SDLB atau yang sederajat yang ada di kewenangan Provinsi Sumatera Barat. Nilainya cukup besar, 5, sekian miliar atau hampir 6 miliar. Dan ini kita kembalikan bagaimana anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah atau tidak bisa membiayai sekolahnya untuk bisa lanjut. Ini untuk 9.204 orang siswa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Walaupun SMK, SMA sederajat ini tidak dari kewenangan kabupaten, tapi di Sumatera Barat tidak beberapa daerah yang memberikan bantuan keuangan khusus ini. Jadi upaya bagaimana kita lakukan di pendidikan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah kita ini juga bisa meningkat dengan baik. Berikutnya di pendidikan sendiri banyak upaya yang sudah kita lakukan, tidak hanya di sektor pendidikan formal saja, pendidikan agama pun. Alhamdulillah kemarin kita dengan Pak Wakil Bupati dan beberapa kawan-kawan PD kita sudah lakukan peletakan batu pertama Islamic Center Islamic Center Abu Muhammad Mil Quran. Nah, ini bentuk dari kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi. Jadi memberikan
atau membangun Islamic Center yang ada di Pondok Pesantren As-Salam di Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang di Timur tepatnya. Dan ini kolaborasi dengan Yayasan Bina Al-Muwahhidin Surabaya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan tidak hanya sektor formal, tapi ada boarding school yang berstandar luar biasa untuk bisa meningkatkan pendidikan dan iman takwa kepada anak-anak Kabupaten Sijunjung. Luar biasa pembangunan ini tidak hanya satu bangunan saja yang diberikan, hibah yang diberikan oleh Yayasan Bina Muwahhidin ini. Ada masjid luar biasa ukuran 17x17, ada rumah imam, pustaka, asrama, kelas, kantor, toko, aula, dapur, kamar santri, sumur, dan beberapa fasilitas lainnya dalam satu tempat terintegrasi. Nah, ini juga menjadi komitmen kita bagaimana memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan untuk masuk ke Kabupaten Sijunjung. Belum lagi kita memberikan beasiswa-beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu melalui CSR-nya beberapa perusahaan, ada yang dari BUMN, DUMP kita, dan ada juga yang dukungan penuh dari Basnas Kabupaten Sijunjung. Bahkan sudah ada yang kita beasiswakan sampai ke luar negeri. Berikutnya terkait dengan pendidikan sendiri, kalau tadi hanya sampai SMP lebih sedikit, insya Allah Universitas Negeri pun tahun ini sudah beroperasi di Kabupaten ini. Tahun kemarin bahkan sudah ada Universitas Negeri Padang di Kabupaten Sijunjung. Nah, upaya ini tentu ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang berkesinambungan untuk mengejar pendidikan yang menjadi PR angka IPM sesuai dengan data yang diberikan oleh BPS Kabupaten Sijunjung. Berikutnya terkait dengan ekonomi sendiri. Dominasi memang Kabupaten Sijunjung itu adalah sektor pertanian. Tidak bisa tidak karena memang seluruh wilayah Sijunjung itu dominasinya setelah kita bisa di Mandar Maksaraya 2004, 70% kawasan hutan. PR pertama pemerintah daerah adalah menurunkan status kawasan hutan itu sampai sekarang posisinya sudah 53% kawasan hutan yang tinggal dan 47% daerah pemukiman atau APL yang sudah bisa kita berdayakan untuk pertanian dan beberapa sektor unggulan kita, termasuk sumber daya alam yang kita punya. Jadi ekonomi di Sijunjung bergerak di sektor pertanian, orang bertambah banyak, tapi lahannya tidak bertambah. Nah, tinggal lagi PR kita di sektor pertanian, kita meningkatkan kualitas pertanian kita untuk bisa mendongkrak ekonomi semakin baik lagi. Walaupun angka harapan hidup kita cukup rendah dibanding kabupaten kota lain dan pendidikan kita belum meningkat, tapi insya Allah IPM ini juga bukan sesuatu yang instan. Hari ini pun kita gelontorkan dana cukup besar untuk peningkatan memacu beberapa sektor tadi, tapi tidak akan bisa langsung mendongkrak ekonomi karena dampaknya adalah beberapa tahun ke depan, bisa 5, 6, 7 tahun ke depan. Insya Allah di masa kepemimpinan kami dengan Pak Wakil Bupati, walaupun periode ini cukup singkat, sama dengan Pak Gubernur Sumatera Barat, dikasih jatah 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 8 bulan sudah akan pemilihan lagi. Ini baru akan memulai kami dengan Pak Wakil Bupati, tapi isu politiknya sudah muncul lagi. Tapi kita menunjukkan semangat kita dengan kawan-kawan UPD, kita semakin kerja keras termasuk support dari Pak Wali dan tentu Bapak Ibu anggota DPRD yang selalu memberikan masukan dan memberikan fokus sesuai dengan arahan dan program RPJMD yang sudah kita tetapkan. Dituntut sepertinya walaupun RPJMD itu 5 tahun, tapi di 3 tahun 8 bulan ini mesti selesai. Nah, ini menjadi PR juga bagi kita untuk bisa menyiapkan. Kami bisa sampaikan bahwa beberapa kondisi yang disampaikan oleh BPS melalui datanya, Sijunjung melampaui target-target di RPJMD yang sudah kita tetapkan. Pertama itu IPM tadi kita naik 1,22% dan ini lebih dari target RPJMD yang sudah kita tetapkan. Yang kedua PDRB, pendapatan per kapita kita itu naik dari 40 juta menjadi 44 juta. Ini juga didukung dengan tumbuhnya beberapa pabrik sawit baru yang sudah 20 tahun mati di daerah Kamang Baru yang mendongkrak harga
TBS yang awalnya di bawah 2000 dengan hadirnya persaingan harga hari ini bisa sampai 2.500 ke atas. Artinya ini juga mempengaruhi pergerakan ekonomi karena daerah selatan kita daerah Sijunjung dominasi daerah perkebunan dan pertanian. Berikutnya untuk tingkat kemiskinan, nah kita cukup turun dari 6,8 menjadi 6%, tapi memang kemiskinan ekstrim kita yang cukup bertambah kemiskinan ekstrim, tapi secara umum kemiskinan kita cukup menurun. Berikutnya juga penurunan ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang diukur melalui Gini rasio. Nah ini lebih rendah. Nah ini melebihi juga target RPJMD kita. Termasuk juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 0,8% dari tahun 2021. Dan tingkat pengeluaran terbuka kita mengalami kenaikan 1,33% di 2021 menjadi 3,57%, namun masih melebihi target kita. Nah, cukup membaiknya kondisi ini mencerminkan adanya efektifan pelaksanaan program digital kita di tahun 2020. Dan tentu tanpa dukungan seluruh pihak, rekan Forkopimda, Bapak Ibu dari anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, bagaimana seluruh elemen kita gerakkan untuk bisa pencapaian tugas-tugas pokok kita yang menjadi PR dan yang menjadi harapan masyarakat hari ini. Memang berat sebetulnya, kami bisa sampaikan di luar pemerintah mungkin tidak terlalu melihat bahwa kondisi ekonomi, pengaturan penganggaran sendiri, pemerintah pusat itu memperketat seluruh proses-proses penganggaran, termasuk penggunaan anggaran yang sudah diberikan. Akhirnya memang kita mencarikan cara dan inovasi baru bagaimana kita lakukan percepatan penyelesaian persoalan-persoalan yang ada. Bapak Ibu yang berbahagia yang kami hormati, yang menjadi isu juga termasuk acara untuk stunting kita untuk tahun 2023, lembaga SSGI sesuai data yang diberikan Sijunjung turun tapi kecil 0,1%. Nah walaupun sebetulnya data yang kita miliki karena survei ini hanya mengambil sampel saja, tentu sampel yang diambil sebetulnya belum mewakili detail masyarakat yang ada. Apapun data yang diberikan kita tidak akan bantah, tapi menjadi penyemangat politik semangat kita untuk bisa segera mengatasi stunting, anak yang stunting lahir yang menjadi generasi penerus yang akan menggantikan posisi kita nantinya. Tentu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Emas 2045 menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah hari ini menyiapkan anak-anak kita yang siap bertarung di level global. Tidak hanya di fisik, mental, dan otak saja, tapi tentu di spiritual, agama itu harus kita isi dan kita kolaborasikan. Tentu PR ini menjadi stunting ini menjadi concern kita pada hari ini. Hari ini Bapak Ibu Kepala Puskesmas juga hadir atau melalui Dinas Kesehatan bahwa ada pola baru juga yang kita terapkan. Kami bisa sampaikan bahwa untuk mengatasi stunting, tapi kalau sudah lahir stunting itu akan berat kita untuk mengatasi. Walaupun kita beri asupan seoptimal mungkin, tubuhnya pun tidak akan optimal seperti anak yang normal yang lahir tidak stunting. Tapi langkah yang kita lakukan adalah menjaga ibu ketika hamil mendapat asupan dan gizi yang cukup. Peran ini dimainkan oleh bidan-bidan desa dan nagari yang menjadi tanggung jawab Pak Wali dan kepala desa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Secara berkala kita sudah buat grup dengan kepala puskesmas. Kami ingin laporan secara berkala tahapan berapa ibu hamil yang ada di satu nagari atau satu desa itu. Nah, ketika sudah tahu berapa yang hamil, tentu harus intervensi dengan gizi dan nutrisi yang cukup sampai anak itu lahir selamat dan lahir hidup sehat dan tidak stunting. Mungkin ini satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan, karena ketakutan kita adalah ketika yang hamil itu tidak keluarga yang miskin, tapi ketika hamil anak ketiga, keempat dan seterusnya tidak memperhatikan lagi gizi yang lahir. Akhirnya
Stunting tidak muncul dari keluarga yang miskin saja, apalagi miskin ekstrim, tapi juga lahir dari keluarga yang ekonominya masih mapan. Jadi ini menjadi PR dan konsen bagi seluruh kader dan jajaran dinas kesehatan dan seluruh elemen yang ada, KB dan seluruh kita yang hadir, tanggung jawab kita untuk bisa memberitahukan kepada ibu dan kami untuk menyiapkan diri untuk menjaga kehamilannya supaya anaknya lahir sehat dan bergizi dan punya kualitas hidup yang baik. Dan tentu ini mempengaruhi ke angka harapan hidup, karena ketika lahir stunting, sakit tentu dibiarkan untuk tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, bahkan ada yang meninggal ketika setelah lahir. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kegiatan musrembang ini tidak hanya masukan dari Bapak Ibu semua secara langsung, kita juga menerima input Bapak Ibu melalui aplikasi kita supaya bisa memberikan masukan-masukan secara optimal program-program sesuai yang sudah diprioritaskan provinsi itu sejalan dengan apa yang kita lakukan untuk Kabupaten Sidowaya. Dan PR kita juga bagaimana bisa menangani masyarakat miskin ekstrim yang hari ini sulit kita intervensi dengan program apapun, tapi melalui program yang lain, insya Allah Basnas dan jajaran juga kita kerahkan untuk bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Sidowaya. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui percepatan penurunan angka prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini, kita berharap kualitas sumber daya manusia untuk masyarakat Kabupaten Sidowaya ini didukung untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga. Oleh sebab itu, maka tema RKPD kita untuk tahun 2024 ditetapkan yaitu pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan ini juga sejalan dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat dan tentunya tema pembangunan nasional. Tema ini tentu merupakan komitmen yang harus segera kita tuntaskan. PR kita masih banyak. Dengan segala keterbatasan hari ini, tidak ada niat kami dengan Pak Wakil Bupati, tarikh bana gue aturan periode yang hari ini. Tapi memang kondisi keuangan kita sebetulnya sangat-sangat terbatas sekali. Tidak ada niat untuk mungkin bagi Bapak PD mempersempit ruang gerak Bapak Ibu semuanya, tapi hari ini kita mesti segera menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Insya Allah ketika kelapangan diberikan, kondisi juga diperlonggar oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tentu akan menyesuaikan juga sampai kita ke tingkat bawah. Kami juga lakukan inovasi, biasanya musrembang kecamatan itu hanya masyarakat musrembang saja. Tapi tahun ini kita laksanakan di beberapa kecamatan, kita berikan anggaran yang bisa ditetapkan oleh Pak Camat dan Bu Camat itu sebesar 1 sampai 2 miliar, tergantung prioritas ini kita berikan ke masing-masing kecamatan. Nah, ini menjadi kekuatan juga bagi Bapak Ibu Camat yang mungkin selama ini hanya menyelenggarakan saja, tapi hari ini kita berikan kewenangan penganggaran untuk bisa menentukan prioritas kecamatan yang bisa langsung didanai tanpa harus antri dan menunggu antrian atau prioritas dari daerah-daerah lain. Berikutnya pembangunan RKPD kita di tahun 2024, arah kebijakan kita kami bisa sampaikan. Pertama itu untuk peningkatan kualitas perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat miskin secara efektif dan tepat sasaran. Mudah-mudahan program BPJS Ketenagakerjaan kita semakin lama kita akan semakin tingkatkan supaya cakupan perlindungan masyarakat kita bisa lebih optimal lagi. Berikutnya yang itu ada 6 fokus pembangunan. Ada yang kedua adalah peningkatan kualitas sistem pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga. Terkait dengan pertanian sendiri, tadi sudah disampaikan, karena kita fokus di pertanian dan hampir seluruh masyarakat kita hidup di sektor pertanian, mau perdagangan, mau transportasi, yang menjadi konsen kita yang berikutnya sesuai dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Barat, program prioritasnya adalah pariwisata. Insya Allah
Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang awalnya beliau akan hadir di tanggal 30 hari ini nanti malam, ternyata beliau geser menjadi tanggal 31. Jadi kita masih punya persiapan 1 hari lagi bahwa ada si Junjung akan dinilai untuk 75 anugerah di desa wisata Indonesia. Dan ini menjadi komitmen juga bahwa program prioritas pariwisata yang menjadi andalan Provinsi Sumatera Barat di Junjung kita sudah mulai dalam bentuk tema pembangunan, dan bahkan tahun kemarin kita sudah dapat 50 dari Desa Siloke. Hari ini insya Allah rekan ada kita akan dinilai dan akan ada 2 atau 3 rekor muri dan rekor dunia yang akan kita catatkan untuk perkampungan adat kita yang menjadi sektor pariwisata sebagai alternatif pendongkrak ekonomi.